Nah pada saat itu memang untuk menjadi seorang mua itu sebenarnya di alis sebenarnya. Oh, tes Yang pertama makeup artist itu alis. enggak, maksudnya dari keseluruhan makeup ini sebenarnya yang paling rumit itu sebenarnya alis. Oh, dibayar berapa kamu? Pertama kali bekerja, ya anggaplah profesional Betul benar-benar betul. meskipun membantu teman, Iya kan betul. pasti ada fee-nya. Kayak maksudnya di posisi sekarang istilahnya Heeh. sebagai makeup pendatang baru, dan alhamdulillah kayak bisa istilahnya bisa menabung lah. Ternyata bahwa kayak Nggak nyangka. ndak nyangka bahwa saya bisa mendapatkan uang eh, di luar dugaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Orang Baik dan kita ada di episode berikutnya. Saya tidak sendiri tentunya, Fahyar. Saya perkenalkan dulu bersama seorang kita bilang mungkin penggiat seni ya, Afdal ya. Yang ada di Kendari di Sulawesi Tenggara. Langsung saya sapa ada Afdal. Halo Afdal, apa kabar Afdal? Sebelumnya kami dari tim podcast Sultra ini ucapkan terima kasih Afdal sudah mau main-main ke studio kita yang masih in progress ini. Jangan usah diceritakan ya kondisi di depan kamu kayak gimana Afdal. Oke Afdal, kita langsung saja. Yang kami tahu itu Afdal kemarin dapat informasi dari teman-teman adalah salah seorang make up artist yang ada di kota Kendari. Benar ya Afdal ya? Betul betul. Nah, pertanyaan pertama yang sebenarnya muncul di benak saya atau mungkin teman-teman, kenapa bisa sampai terjun menjadi seorang makeup artist Abdal? Bagaimana ceritanya? Oke. Jadi saya perkenalkan saya Afdal, saya seorang makeup artist. Alhamdulillah saya senang sekali bisa diundang di Sama-sama podcastnya ini Abdal. Orang Baik. Nah, jadi kenapa bisa saya terjun menjadi makeup artist? Nah, sebelum menjadi makeup artist itu sebenarnya saya sudah kerja di kantoran. Oke. Nah, awalnya tuh kenapa bisa terjun karena setelah saya lulus kuliah, saya sempat ikut kayak kegiatan model-model. Nah, pada Kegiatan apa itu? Sorry. istilahnya lomba-lomba model lah istilahnya. Oh, kayak pemilihan Ya, duta pemilihan atau duta putra-putri seperti itu, kayak gitu. putra-putri kayak gitu. Oke, Nah, oke, oke. jadi kayak sering. Tapi memang saya minatnya di entertain sebenarnya. Terus sering kayak di make up lah istilahnya, di backstage, sering di grooming lah istilahnya. Iya. Kalau untuk make up untuk cowok istilahnya. Jadi saya tertarik waktu itu ada teman kebetulan waktu itu temanku punya teman kerja di salon. Nah, terus sering kayak nongkrong di salonnya istilahnya. Nah, pada saat itu ada klien datang di make up. Nah, terus kayak saya kayak amati, saya lihat-lihat, oh ternyata seperti ini ya di make up gini bla bla bla. Terus pada saat itu kayak lagi kosong, nggak ada dibikin. Nah, tiba-tiba saya bilang, ayo kita main make up. Maksudnya nggak ada dibikin. Nah, terus saya make up temanku. Terus di komen lah sama yang punya salon ini. Terus dibilang, ih bagus kau make up misalnya, bagus kau buat alis. Nah, pada saat itu memang untuk menjadi seorang mua itu sebenarnya di alis sebenarnya. Oh, tes yang pertama makeup artist itu alis. enggak, maksudnya dari keseluruhan makeup ini sebenarnya yang paling rumit itu sebenarnya alis. Oh iya. Itu kan alis istilahnya apa ya? Kayak kalau salah sedikit akan merubah Bentuk muka. orang. Jadi memang harus lebih difokuskan di situ. Nah, Mungkin melihat apa ya, sisi-sisi mana saja yang cara make up biar kelihatan lebih bagus kelihatannya. istilahnya. Terus Yang sampai kayak Alice Shinchan gitu mungkin. terus dikomen lah sama ininya yang salonnya, dia bilang bagus. Karena jadi di situ kayak istilahnya pede lah. Nah, Apa pengalaman pertama kamu bekerja dan dibayar? nah Pada saat setelah itu gimana atau waktu itu yang punya salon itu ada job tapi di luar kota. Oke. Dan memang yang mau di make up itu kayak istilahnya banyak. Nah, dia handle si pengantinnya, terus keluarganya diminta tolonglah ke saya. Nah, pada saat itu port job pertama sekali saya, terus mengikuti istilahnya jadi asisten lah waktu itu. Oke. Sorry, Adal. Dibayar berapa kamu? Pertama kali bekerja
ya anggaplah profesional benar-benar Betul, meskipun membantu teman Iya, kan betul. pasti ada fee-nya. Iya. Berapa fee kamu saat itu? Waktu itu fee-nya masih 50.000. 50.000? 50.000 waktu itu. Per kepala. Jadi Itu tahun berapa Dal, sorry? Masih ingat? 2000 Awal mulai itulah 2018. 2018. Ya, Oke. 2018 waktu itu. Nah, kayak terus dibawa lah keluar kota. Terus saya make up. Nah, pada saat itu pas setelah make up kan ada juga mua lain di situ. Seorang make up artis lainnya. Terus dikomen lah sama si make up artis yang lain, "Ih, ini bagus make upnya." Padahal pada situ maksudnya baru pertama kali dan itu klien pertama. Jadi di situ kayak tambah pede, tambah oh kayaknya harus fokus, harus terjun di sini. Padahal itu saya masih kerja kantoran. Oh, masih kerja. ya ikut-ikut lah Iya, istilahnya. istilahnya. Tapi Dal, sorry kupotong. Yang penasaran sebenarnya kan udah ada gambaran tadi ya 50.000. Saya tidak bilang 50.000 itu sedikit atau meremehkan ya, tidak. Artinya itu mungkin masih pekerjaan membantu pengalaman pertama. Kalau dibandingkan dengan sekarang Afdal, rata-rata ya tidak usah menyebutkan fixnya. Berapa yang bisa kamu dapatkan? Mungkin entah per job atau per bulannya deh yang menurut kamu pernah terhitung. Iya, Yang bisa kamu dapat. iya. Jadi sebenarnya kayak percaya ndak percaya sebenarnya saya sudah maksudnya di posisi sekarang istilahnya sebagai makeup pendatang baru dan alhamdulillah kayak istilahnya bisa menabung lah. Ternyata bahwa kayak ndak Nggak nyangka bahwa saya bisa mendapatkan uang di luar dugaan saya. Oh iya. Iya. Kurang jadi lebih berapa deh Dal? Kisarannya lah, nggak usah bisa berapa gitu. Artinya biar kita ada gambaran. Iya benar-benar. Alhamdulillah untuk per bulan lebih 10 lah. Wih, Yang bisa mencapai angka 10. luar biasa. Ini kalau judulnya from 50.000 to 10 juta plus ya. Tapi Dal, dengan kisaran seperti itu kamu bisa dapat sekarang rata-rata berapa klien lah dalam sebulan atau seminggu mungkin rata-ratanya? Rata-rata. Jadi sebenarnya untuk pekerjaan makeup artist sebenarnya sibuknya tuh di weekend sebenarnya, Sabtu dengan Minggu. Karena memang kebanyakan kan acara pesta itu di weekend. Jadi untuk kalau per minggu bisa dapat 10 lah, 10 orang klien. atau lebih dari 10. Jadi hitunglah kalau misalnya satu bulan mungkin bisa 20-an atau 30-an. Tapi sorry Dal, saya mau nanya. Sekarang kamu posisinya kan meskipun baru merintis punya base enggak atau mungkin salon atau apa gitu? Ya, jadi untuk sekarang saya saya sebenarnya masih mua home service. Jadi saya yang datangi klien istilahnya. Karena saya memang belum ada studio lah istilahnya. Oh iya, studio. Tapi sudah dipikirkan, maksudnya sebenarnya ingin juga karena maksudnya seorang makeup artist memang paling tidak harus ada branding lah, harus punya karena saya ingin juga kayak melebarkan sayap lah istilahnya. Pengen punya baju, pengen punya aksesoris seperti itu. Jadi mungkin orang mungkin tidak hanya minta makeup saja tapi bisa sewa baju seperti itu. Satu paket lah istilahnya. Oke, mudah-mudahan ya Dal bisa terrealisasi cepat. Tapi sampai sekarang Dal pengalaman sudah pernah kemana saja melayani klien yang di make up gitu? Apakah emangnya di Kendari saja ataukah pernah kemana begitu? Ya mungkin waktu awal-awal masih sekitar Kendari, tapi mungkin lama-lama mungkin banyak yang percaya, banyak mungkin yang lihat hasilnya dan testimoninya, alhamdulillah. Jadi ada juga klien yang dari luar kota pernah. Kalau untuk dari luar Sulawesi Tenggara itu pernah Makassar. Pernah sampai Makassar? Iya, pernah sampai Makassar. Padahal di sana kan harusnya lebih banyak lagi ya sebenarnya. Banyak juga. Terus untuk di Sulawesi Tenggara mungkin seperti Bau-Bau sampai di Bau-Bau, terus pernah juga Raha, Konawe Utara juga. Konawe Utara juga pernah. Tapi Dal, yang saya mau tanyakan seperti ini. Dari sampai sejauh ini kamu berhasil ada di titik inilah. Ada tidak pengalaman atau tanggapan teman atau mungkin keluarga lah yang terdekat yang mungkin merasa kurang setuju dengan kamu berprofesi seperti ini? Apakah ada seperti itu atau justru mungkin sebaliknya, dalam artian lebih open minded, terserahlah selama kita menghasilkan yang halal kan ya? Atau memang ada pengalaman yang bisa di-share mungkin?
Jadi sebenarnya awalnya cuma teman-teman tuh cuma sempat shock, maksudnya kaget. Iya kan? Ih, Abdal sudah jadi, maksudnya tiba-tiba beralih jadi makeup artist kayak gitu Yang kan. awalnya kerja Iya, kerja kantoran. kantoran tiba-tiba jadi mua kan. Mm. Sebenarnya kalau misalnya kayak langsung di judge tidak ada. Oke. Cuma kayak sempat kaget saja, terus kayak banyak juga yang bertanya bahwa kenapa kamu menjadi mua. Tapi di situ saya maksudnya tidak terlalu Ambil pikir. iya, enggak, maksudnya saya tidak balas dengan misalnya saya komen, maksudnya saya cuma kayak fokus saja kerja. Iyalah. Saya buktikan bahwa yang saya tekuni sekarang ini maksudnya pilihan saya, dan alhamdulillah maksudnya saya bisa membuahkan hasil dengan pekerjaan Iyalah. saya yang sekarang ini. Keren, Karena keren. iya, karena maksudnya jadi kenapa saya bertekad bulat menjadi mua, bahwa padahal kan mungkin orang bilang kan mua kan tidak ada tunjangannya istilahnya kan. Tidak pasti Iya, lah tidak istilahnya. pasti lah Dibanding istilahnya. kita kerja kantor mungkin Iya, besar betul. kecilnya ada Iya. yang ditunggu setiap bulan Iya, kan. betul. Sebenarnya saya juga punya kayak sebenarnya pesimis juga. Saya sempat kayak pesimis bahwa kira-kira ini pilihan terbaik kah atau Bisa bagaimana? survive enggak ya? Nah, ya betul Kayak betul. gitu ya. Nah, waktu itu kan sebelum jadi mua memang sudah kerja kantoran. Nah, tapi waktu itu sambil freelance makeup juga, tapi belum fokus istilahnya. Mhm. Nah, waktu masih kerja kantoran itu kenapa raga saya di kantor tapi jiwa saya tuh di makeup pokoknya setiap mau makan, setiap mau kerja pasti yang saya buka itu tutorial kayak makeup. Jadi di situ saya bulatkan, atau maksudnya saya tekad saya besar bahwa sepertinya passion saya bukan di kerja kantoran sini. Passion Oke. saya berarti passion saya ini di makeup, karena kenapa pikiran saya selalu di situ terus, di makeup situ terus. Nah, di situ saya sempat lihat kayak quote istilahnya di Di sosmed lah. di sosmed lah. Mm. Jadi quote-nya itu bilang Pekerjaan terbaik adalah hobi. iya, salah satunya pekerjaan terbaik itu adalah hobi. Dan kenapa misalnya istilahnya kenapa kamu harus berdiam diri di ruangan kecil sementara masih banyak mimpi-mimpi yang bisa kamu kerja di luar sana, istilahnya Luar kayak biasa gitu. ya teman-teman. Jadi itu yang kayak membuat saya bahwa saya merinding ini betul. Serius? Iya, maksudnya iya betul juga ya quote itu, maksudnya mau gagal atau mau berhasil, artinya kan maksudnya kita sudah coba istilahnya. Iya. Kita sudah keluar dari zona nyamannya kita. Di situ saya bulat tekad bahwa saya harus kejar ini. Saya ndak bisa begini saja dalam ruangan, maksudnya mungkin saya tidak aja pekerjaan yang kantoran tidak bagus atau enggak, tapi maksudnya selagi kamu punya angan-angan, kamu punya mimpi, kamu punya passion, kejar saja, maksudnya karena pekerjaan yang baik itu ya kamu fokus, maksudnya konsisten lah istilahnya, kuncinya konsisten. Karena menurut saya percaya sekali bahwa jika kamu konsisten dalam melakukan sesuatu, tidak mungkin tidak ada hasil yang kamu dapatkan. Usaha itu Iya, tidak mengkhianati hasil ya. itu yang menurut saya. Dan terbukti sekarang ya bisa dinikmati sendiri Iya, lah. alhamdulillah. Oke, tapi kalau bicara soal pengalaman lagi nih, siapa orang yang paling mungkin berkesan yang pernah kamu make up selama menekuni ini? Mungkin Iya. bisa public figure atau pejabat atau siapa mungkin? Ya, alhamdulillah kan sejauh ini sudah berbagai macam Pasti sih ya. kan, mulai dari yang seumuran, mulai dari wisuda, pesta dan lain sebagainya. Nah, waktu itu yang tidak sangka dihubungi sama salah satu istilahnya orang nomor 01-nya Sulawesi Tenggara lah istilahnya. Oke. Jadi waktu itu dihubungi sama Ibu Gubernur almarhumah. Ya, jadi waktu itu nah kenapa saya bisa Iya, katanya kenapa bisa nyampe namamu di sana? Nah, kenapa saya bisa sentuh wajahnya Ibu Gub itu awalnya jadi di Sultra kan ada istilahnya kayak setiap tahun ada peragaan busana. Ada peragaan busana dari Dekranasda. Nah, yang diadakan waktu itu di salah satu hotel
terbesar di Kendari. Nah waktu itu dipercayakan untuk makeup si model-model peragaan busana ini. Nah bajunya itu, baju yang dipakai itu bajunya desainernya Ibu Gubernur. Oh, Ya. Ibu Gup itu Ya, menekuni desain ya, juga. Keren. Jadi dipercayakan. Nah terus pada saat saya makeup kan saya sudah tahu ini bajunya Ibu Gubernur. Oke. Nah terus biasa kan kalau misalnya habis makeup pasti kita posting di sosial media istilahnya kan. Nah pada saat itu saya posting, saya langsung kayak muncul di pikiran saya, kayaknya saya harus tag ini Ibu Gup. Nah saya tag tapi kayak tidak kepikiran misalnya kalau insya Allah bakal apa impactnya, bakal insya Allah kalau di notice alhamdulillah, kalau enggak ya tidak apa-apa. Terus ya kan, sekedar pengen kasih tahu bahwa ini salah satu karya dari Ibu Gubernur lah ya. Betul. Nah terus saya makeup lah, saya posting. Nah terus tiba-tiba selesai acara dibalas lah postingan saya. Oh iya? Iya dibalas sama Ibu Gup. Dia bilang kayak gini, kayak emoticon tanda mata-mata love kayak gitu kan. Terus dia bilang boleh minta videonya, langsung saya balas, saya bilang ya, dengan senang hati Bu, boleh saya bisa kirimkan, maksudnya saya kirimkan lewat mana nih Bu. Dia langsung kirim, langsung bilang kirim ke sini saja. Nah, saya langsung kirim, terus alhamdulillah di situ kayak maksudnya kebanggaan tersendiri lah ya. Maksudnya ibaratnya ini kan peluang. Nah di sini saya bilang kayaknya saya harus menawarkan diri lah istilahnya. Tiba-tiba situ kayak saya langsung menawarkan diri bahwa Ibu, saya bilang Ibu, siapa tahu Ibu ada acara atau ada mau makeup lah istilahnya. Boleh Ibu, maksudnya saya makeup Ibu. Nah terus alhamdulillah responnya Ibu baik lah, maksudnya positif, bilang oh iya bisa, kapan ya. Saya bilang iya Ibu, mungkin nanti hubungi saja Ibu saya kalau misalnya ada acara atau ada pesta atau ada pertemuan penting, mungkin bisa dicoba makeup saya. Nah lama berapa minggu lah, tiba-tiba saya dihubungi, ada nomor baru dan itu ajudannya Ibu Gubernur. Nah Ibu Gubernur dihubungi, dan itu mendadak waktu itu malam-malam kalau tidak salah. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya tidak ada job pada saat permintaan makeup itu. Dihubungi sama ajudannya, bisa makeup tidak ini malam ini? Iya, enggak, paginya, besoknya. Dia bilang bisa makeup tidak Ibu Gup. Di situ saya kayak gemetar, maksudnya kayak nggak nyangka ya. Iya, nggak nyangka, maksudnya ini yang mau disentuh orang nomor satunya Sulawesi Tenggara istilahnya. Nah terus ya udah, pada saat itu saya langsung persiapkan malam itu apa yang harus saya bawa, terus saya kayak searching kan, maksudnya saya pelajari wajahnya Ibu ini seperti apa. Ya kan kayak gitu. Saya takut jangan sampai saya salah, maksudnya saya salah make up sebentar nanti berdampak juga kan. Membanggakan sekali Afdal ya. Iya. Artinya yang sisi positif yang kalau ya saya sendiri melihatnya itu keberanian kamu sendiri yang kayak meninggalkan mungkin pekerjaan tetap dan akhirnya berani untuk terjun ke dunia. Mungkin menurut saya waktu itu belum pasti lah, artinya belum tahu meskipun sudah passion. Nah Dal, mungkin terakhir untuk sebagai penutup, apa sih yang menjadi inspirasi kamu selama ini berkarir di itu, ataukah merintis usaha yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman, bisa jadi di saat sekarang kan ya kita tahu lah persaingan makin besar ya Dal ya. Tapi juga di satu sisi lapangan pekerjaannya makin besar, kita bisa ngapain aja untuk menghasilkan. Apa yang menjadi saran kamu buat teman-teman yang mungkin bisa menjadi penyemangat bagi mereka untuk tidak putus asa seperti yang kamu bilang, kita tuh harus punya mimpi. Betul. Apa pesan kamu ini buat teman-teman? Jadi mungkin buat teman-teman yang di luar sana, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya pekerjaan itu tidak harus kantoran atau tidak harus menjadi apa yang menjadi standar orang di luar sana atau orang tua kita. Biasa kan ada orang tua atau keluarga yang menginginkan kita bekerja, kamu
kamu kerja ini, maksudnya kamu harus kerja ini begitu kan. Ya. Sementara yang kita jalani belum tentu ya yang kita mau jalani ini kita sukai. Nah, dan itu yang saya dapatkan selama waktu saya kerja sebelumnya. Oke. Jadi buat kalian mungkin yang punya skill atau yang punya passion, menurut saya lebih baik kalian fokus ya, maksudnya skill yang kalian punya, terus kalian punya passion, kalian kejar, karena kita tidak tahu maksudnya apa yang akan terjadi di luar sana istilahnya. Kuncinya itu konsisten sebenarnya. Konsisten sebenarnya. Iya, dan berani pasti ya, Afdal. Iya, harus berani juga. Kamu nih salah satu orang berani meninggalkan semua itu dan ya bisa dinikmati sendiri hasilnya. Alhamdulillah. Oke, thank you Afdal ya sudah mau berbagi bersama kita. Ini ya kami juga pasti senang, artinya kita nggak berbicara soal seberapa sukses sih. Mungkin saya juga tidak bilang Afdal ini make up artis paling terkenal di Sultra, enggak, tapi lebih ke di usia kamu seperti sekarang tidak banyak mungkin ya orang-orang yang sudah bisa mencapai titik seperti ini. Dan lebih pentingnya itu kita pengen berbagi pengalaman bahwa memulai mimpi itu tidak ada kata terlambat ya, sudah. Oke, thank you Afdal dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang menonton channel ini. Akhir kata saya Fahyar bersama Afdal pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya di channel Orang Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.